Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk sekarang ke timeline dulu ya. Saya akan bahas tentang Yosua, tapi saya akan bahas dulu timeline. Kegiatan apa nih? Proses apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa mereka mengalami perbudakan di Mesir, ya. Kemudian tiba pada akhir tahun kedua setelah mereka di padang gurun, ya. Pada saat mereka di Kades, Musa mengirim 12 pengintai, ya. 12 pengintai itu yang 10 menilai bahwa Kanan itu tempat yang tidak bagus. Jadi 10 orang pengintai bilang kami nggak mau masuk karena negeri itu penuh orang-orang raksasa. Gara-gara mereka menolak apa yang menjadi rencana Tuhan, akhirnya dibiarkanlah 38 tahun berikutnya mereka berkeliling di padang gurun yang itu-itu juga. Ya. Kemudian timeline yang berikutnya lagi, mereka kembali ke Kades pada akhir tahun yang ke-40 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi di situ? Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Musa agar bilang ke batu, perintahkan batu itu keluarkan air, karena orang Israel marah karena mereka kehausan. Tapi Musa tidak ngomong ke batu, dia pukul batu itu 2 kali. Ada 2 kesalahan yang dilakukan Musa. Dia pukul batu itu 2 kali, padahal Tuhan suruhnya perintahkan. Lalu Musa bilang, masakan kalian mau menyuruh saya dan Harun untuk menyediakan air lagi? Nah, di situ persoalannya karena Musa meninggikan namanya sendiri. Bapak Ibu, setiap kita Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tapi balik lagi, apakah rencana Tuhan bisa berhasil? Tergantung. Tuhan punya rencana untuk Musa membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tapi karena Musa tidak taat, maka diganti oleh Yosua. Nah, akhirnya sampai mereka bisa masuk menaklukkan Yeriko. Bapak Ibu bicara tentang Yeriko ketika mereka 6 hari berturut-turut keliling, ya, memuji-muji keliling kota Yeriko, ya, dan di hari yang ke-7 baru benteng itu runtuh. Itu bukan strategi perang dari manusia, bukan strategi perang dari Yeriko, bukan strategi perang dari Yosua, tapi karena ketaatan Yosua. Karena itulah firman Tuhan hari ini yang tadi saya diberikan judul Absolute Surrender. Saya bikin sub yang lebih jelas, Surrender to His Plan. Berselah dalam rencananya. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 2 bicara tentang tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 3 bicara tentang janji ketika Yosua akan ditugaskan untuk melakukan yang ayat 2. Ayat yang 4 saya tidak bacakan, tapi itu adalah batas-batas di mana nanti Israel akan memiliki daerah tersebut. Lanjut ke ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Ya. Kemudian yang ayat berikutnya lagi, ya, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan lagi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama untuk bagaimana kita bisa berserah pada rencananya. Yang pertama, kita harus memiliki kekuatan dan keteguhan hati.
Bapak Ibu bisa lihat di ayat 6, 7, dan 8. 3 kali Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika ada 3 kali instruksi yang disampaikan dalam satu perikop, artinya itu hal yang sangat penting. Bedanya di mana? Bedanya di ayat yang ke-7 ada kata-kata hanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Untuk bisa masuk ke negeri itu, hanya itu syaratnya. Maksud Tuhan adalah hanya itu yang harus dilakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu di ayat yang ke-9, ya, bedanya, ya, ayat ke-9 adalah kita lihat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada kata-kata di depannya, bukankah telah kuperintahkan. Kenapa sampai muncul seperti ini? Karena di ayat 7-nya ada kata-kata, dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya Tuhan tahu bahwa bangsa Israel seringkali tidak taat terhadap hukum yang diberikan. Nah, bicara tentang kekuatan dan keteguhan hati, saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa maksudnya keteguhan dan kekuatan hati? Ini adalah berkaitan dengan iman. Bagus sekali gereja ini membuat topik absolute surrender untuk bulan kedua, yang sebelumnya radical faith itu di bulan Januari. Ini berkaitan erat nih. Berkaitan dengan iman, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, dasar bahasa Yunaninya adalah hipostasis, pondasi. Kenapa bahasa Yunani? Karena Ibrani ini, ya, waktu era itu, saat ini Bapak Ibu bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Tapi pada era itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Ya, makanya ada dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya pondasi, hipostasis. Bahasa Gerikanya, bahasa Ibraninya, emuna, pondasi yang stabil, tidak goyah, ya. Bukti, elektos, bahasa Yunani. Artinya apa? Keyakinan yang kuat. Memahami dengan kepastian. Itu bahasa Ibraninya lagi. Nah, Bapak Ibu, tinggal kita pikir. Bapak Ibu, satu kesaksian, tadi saya bilang anak saya lahir 2 September 1991. Waktu bulan ke-6, dokter itu sampai dengan bulan ke-6 di USG, dokter hanya melihat 1 bayi. Tapi di bulan ke-7, dokter bilang, loh kok ada 2 sekarang? Tapi jangan senang dulu ya Bapak Ibu. Kenapa dok? Saya tanya. Karena yang satu nggak beres. Nggak beres gimana? Mukanya nggak berbentuk. Lebih serem dari E.T. E.T. manusia planet. Lebih serem dari E.T. Matanya di luar. Lalu terus saya bilang, oke Tuhan, ya saya tetap beriman bahwa anak ini akan lahir dengan normal. Akhirnya saya siapkan semuanya. 2 ranjang-ranjang, ini ranjang yang saya bikin. Bapak Ibu beli ranjang lebih mahal daripada bikin ranjang. Ranjang itu saya desain sedemikian rupa, cocok untuk bayi, sampai nanti ketika dia udah dewasa, bisa jadi ranjang yang dibuka dan menjadi ranjang dewasa. Lalu sampai dengan 2 minggu sebelum operasi sesar, saya tanya lagi ke dokter. Dokter, boleh nggak saya ikut masuk? Saya mau lihat bagaimana kondisi daripada istri saya pada saat melahirkan. Dokternya bilang, jangan Pak. Kan saya udah bilang, ini sampai saat ini aja nih di USG, mukanya nggak berbentuk katanya. Saya nggak mau urusin 2 orang nanti. Urusin istri Bapak melahirkan, lalu Bapak pingsan katanya. Ya udah, Bapak Ibu waktu itu teman komsel saya punya komsel 4 keluarga. Ya, 2 keluarga ini hadir pada saat itu, pada saat istri saya melahirkan. Mereka penasaran mungkin, mau lihat apakah benar anak saya lahir dengan benar, dengan normal atau tidak. Ya, karena dokter udah bilang begitu kan. Bapak Ibu bicara tentang iman, ya, iman itu harus percaya dulu, baru melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu anak ini lahir, saya lihat mukanya sempurna, hanya otaknya yang terbuka. Dari tulang sini sampai dengan tulang belakang kepala itu tidak ada tempurung kepalanya. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu kalau lihat yang ini hitam, ya, yang hitam ini bukannya rambut, tapi itu otak yang terbuka, ya, karena udara.
Saya tidak pernah tayangkan foto ini, baru sekali ini saya siapkan ini, ya. Dan ini tampilannya. Dia hanya bertahan 3 jam, tapi balik lagi wajahnya normal. Kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa. Tapi saya marah sama Tuhan? Enggak. Saya cuma tanya Tuhan, kan Tuhan ajarin beriman. Kenapa ketika saya sudah beriman, kok malah ini nggak hidup juga? Saya bilang, Tuhan, tolong, apapun kondisinya, cacat atau tidak anak saya tetap akan terima dia. Saya tidak malu punya anak yang cacat. Saya sampai berdoa seperti itu. Bapak Ibu, ya ternyata lahirnya mukanya sempurna, tapi otaknya terbuka begitu, dan 3 jam kemudian dia meninggal. Bapak Ibu, beberapa bulan sesudah itu saya terus bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti ini? Tuhan waktu itu kasih jawaban ke saya, sebenarnya anak kamu cuma 1 yang cacat ini, yang tidak sempurna ini. Tapi aku Tuhan menggantikannya dengan yang kedua. Di situ saya bisa mengerti. Bapak Ibu, saya cuma berpikir, kenapa begini Tuhan caranya? Kan Tuhan bisa laksana bikin mujizat, tetap aja bikin 1, ya, tapi disempurnakan ya. Bapak Ibu balik lagi, hal itu tidak akan pernah kita ketahui. Nah itu prinsip yang pertama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, setiap Anda, Bapak Ibu sekalian harus tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Setiap kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, bukan hanya untuk menjadi jemaat. Sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu Anda dipanggil tidak hanya untuk menjadi jemaat. Bapak Ibu harus melaksanakan amanat agung. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya. Kenali apa panggilannya. Ya. Saya sejak 13 bulan terakhir, sejak saya datang di gereja ini, saya rajin berdoa, baik itu doa di tempat ini maupun di rumah Bu Feni, atau kadang juga di luar ya. Dan saya hitung-hitung selama 13 bulan, saya hitung ada berapa nih pesan Tuhan buat saya nih. Ada 36 kali Bapak Ibu. 10 orang dari hamba Tuhan dari GKSI, ya, dari GKSI maupun dari luar GKSI yang dipanggil di acara GKSI. Yang 4 lagi dari orang luar. Dan semuanya itu sinkron, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, renungkan dan taati firman-Nya. Ya, ada kata-kata di sini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu, prinsip berserah ini kita harus renungkan dan taati firman-Nya. Pada saat itu, saya cuma berpikir, Tuhan, saya selama ini benahi perusahaan, ya bongkar kebocoran segala, tingkatin productivity, atau benahin gereja lain. Udah ada langkah-langkah yang terbiasa saya lakukan selama 30 tahun jadi konsultan ya. Tapi ini Tuhan maunya gimana? Ya. Kenapa saya dibilang sok tahu gitu ya? Sampai akhirnya saya mengerti, ternyata Tuhan banyak bicara pada saat saya doa pagi. Ternyata banyak perubahan-perubahan. Ya. Berbeda sekali, bertolak belakang dari kebiasaan-kebiasaan yang saya rencanakan. Nah, Bapak Ibu, renungkan dan taati firman-Nya. Ya. Saya ingat juga salah satu penglihatan dari Bu Florence pada waktu itu. Ya, Bu Florence melihat saya sedang menggambar satu denah, lalu saya hapus berkali-kali, ganti lagi gambarnya, sampai akhirnya Bu Florence melihat bahwa yang saya gambar adalah gereja. Nah Bapak Ibu, waktu Bu Florence sampaikan itu, saya cuma bilang dalam hati, iya Tuhan, memang ini yang saya lakukan. Saya bikin begini terus berubah lagi. Ya, ketika kami melakukan coaching untuk para pendeta, para gembala ya, itu banyak perubahan-perubahan. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu, Anda beruntung, bersyukur, beribadah di tempat ini. Ini gereja profetik yang meluaskan penglihatan nubuatan. Ya. Carilah gereja di mana Tuhannya bisa ngomong ke Bapak Ibu sekalian. Saya pakai kata-kata Bu Florence. Ya, Bu Florence selalu bilang, gereja kita Tuhan bisa ngomong melalui hamba-hambanya. Nah prinsipnya begini Bapak Ibu, renungkan dan taati firman-Nya, lihat Tuhan ngomong gak ke Bapak Ibu? Kalau dia ngomong, ya kalau Tuhan ngomong, jalanin. Tapi kalau enggak, ya Anda bikin planning. Sama seperti tadi, anak saya, apakah Tuhan suruh saya bikin 2 ranjang? Tidak. Cuma saya yang coba beriman. Tapi ternyata anak itu lahir tidak sempurna. Lanjut yang ketiga, ada kata-kata, jangan kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu?
Yang terakhir kata-kata itu ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kecut hati, bahasa Ibrani kasat, artinya gentar. Ya, Bapak Ibu jangan kalah mental, mentalnya jangan jatuh. Ketika Tuhan bilang sesuatu, Bapak Ibu harus pegang prinsipnya, tapi juga jangan kecut dan gentar. Ya, lalu tawar hati, ya, arat sini tertekan, takut ancaman di depan mata. Saya ceritakan satu kesaksian, hanya orangnya hari ini belum bisa hadir di depan. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya berani beriman? Ya, bikin 2 ranjang. Karena beberapa tahun sebelum itu, saya melihat satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada satu orang yang selama 1 tahun lebih, ya, berobat di Jakarta, dia berobat di luar negeri, ya, nggak bisa sembuh. Dokter nyerah. Dan akhirnya ketika dia balik dari luar negeri, dokter bilang, oke, ini obat, ya, 1 kantong obat, disiapkan untuk 6 bulan. Nanti kalau udah habis balik lagi ke sini katanya. Ya. Dan obat ini dari 8 macam obat. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dimakan. Waktu itu orang tersebut ikut retret di salah satu gereja. Ya. Dan waktu itu ada hamba Tuhan yang bilang, aku Tuhan Allahmu yang sudah sembuhkan engkau. Lalu ada juga orang lain lagi yang dapat penglihatan bahwa Tuhan membuka semua perban-perban di tubuhnya. Sampai akhirnya begitu terbuka, tubuhnya bersih. Bapak Ibu, waktu itu dia bilang begini, Tuhan bilang udah sembuhin, gimana menurut kamu? Ya udah, kamu maunya gimana? Saya tanya begitu. Aku kurangin aja dosisnya. Yang tadi 3 kali jadi 2 kali. Yang tadi 4 kali jadi 3 kali. Boleh nggak? Ya udah, terserah. Saya belum begitu mengerti. Kerohanian saya waktu itu belum dalam. Ya, karena itu jauh sebelum tahun 91. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu dikurangin dosisnya dari 3 kali menjadi 2 kali, orang ini nangis kembali, sakit-kesakitan. Ya, semua badannya sakit. Yang 4 kali dikurangin jadi 3 kali juga bikin sakit tetap. Lalu dia tanya ke hamba Tuhan, katanya Tuhan udah sembuhin, kenapa saya masih sakit? Jadi waktu itu hamba Tuhan bilang begini, kalau memang Tuhan udah berfirman, Tuhan sembuhin, berani gak kamu berhenti total? Tantangannya luar biasa nih. Berani gak berhenti total? Ya, jadi waktu itu saya tanya ke dia, kamu berani gak berhenti total? Kalau berani, kamu yang berhenti total, saya ambil bagian doa puasa. Ya, saya dampingin doa puasa. Bapak Ibu, singkat kata, waktu berhenti, dia mengalami kesakitan, tapi terus dia imanin. Apa yang terjadi? Kira-kira 1 bulan kemudian, periksa seluruh darah hasil lab, semuanya sudah normal dan tidak ada sakit lagi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kenali ketika Anda dalam kondisi sakit, penyakit, dan Tuhan bilang, Tuhan sudah sembuhkan. Berani gak Anda melangkah? Ambil bagian itu. Kalau memang Anda berani melangkah, ya udah, Tuhan udah sembuhin. Ya. Karena Tuhan juga mau menguji hati kita. Jangan tanggung-tanggung. Bapak Ibu, ada satu cerita lagi. Waktu itu tahun 96, anak saya yang laki umur 5 tahun, ya. Lalu yang perempuan umur 3 tahun. Dia badannya besar, gemuk, ya. Saya bangunin, ya. Karena udah nggak pakai pampers kan umur 5. Saya bangunin, tapi waktu dia teriak, aduh dia sakit sekali, kesakitan dia. Teriaknya kencang sampai akhirnya istri saya dan adiknya bangun. Kami punya rules di keluarga, malam anak saya yang urus, siang istri yang urus. Jadi tugas saya kan bangunin anak kan. Nah Bapak Ibu sekalian, abis gitu, ya dia masih dalam kondisi nangis nih, dia kencing. Abis gitu saya bilang, yuk kita doa yuk. Doa. Berempat, karena semuanya udah bangun, jam 2 pagi. Waktu berdoa, pujian penyembahan, saya tangking semua. Dalam nama Yesus, otot yang terkilir kembali normal. Dalam nama Yesus, saya perintahkan normal. Tapi waktu itu, sambil pujian penyembahan, otak saya mikir, besok saya ke tukang urut mana ya? Bapak Ibu tahukah waktu itu, ada suara bilang di hati saya, kamu katanya minta aku yang sembuhin. Kamu udah tengking-tengking. Tapi kenapa masih pikirin tukang urut? Saya bilang, aduh Tuhan, oke, baiklah Tuhan, saya bilang. Saya minta ampun, saya serahkan ke Tuhan. Karena sudah 45 menit berdoa, tidak sembuh juga, saya tutup.
Amin. Nggak sampai 3 menit sejak amin itu, saya bilang udahlah Marco kamu tidur aja lagi. Ya besok kita pikirin bagaimana, saya bilang begitu. Nggak sampai 3 menit, dia tiba-tiba dia teriak dengan lebih kencang dari sebelumnya. Aduh, Dedi, katanya. Tapi terus ketawa. Saya tanya kenapa? Tadi ada yang narik, terus tiba-tiba sakitnya hilang semuanya. Bapak Ibu, apa yang saya pelajarin di sini? Ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan tanpa berpikir pakai kekuatan sendiri lagi, Tuhan turun tangan. Tinggal tergantung Anda nih, berani apa enggak melangkah? Ketika Anda dapat pesan-pesan Tuhan di dalam acara doa Sabtu, kalau memang itu pesan Tuhan, Anda ikutin. Jalankan apa yang menjadi perintahnya. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ya, lanjut yang berikutnya. Yosua 3 ayat 14 sampai 16. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabia itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah Bapak Ibu, kalau Anda mau lihat, ini kira-kira begini. Jadi waktu itu mereka dari Sitim, perkemahan terakhir, harus menyeberang sungai Yordan. Sitim itu di dataran, di tanah Yordania. Ya, daerah Moab itu Yordania. Bapak Ibu, apa yang saya belajari dari sini? Kalau Bapak Ibu ingat, Musa membelah laut. Ketok dulu, lautnya terbelah. Ya, Musa jalan di depan, sampai di ujung Musa tunggu. Ya, baru dia ketok lagi kan. Tuhan suruh begitu kan, ketok lagi. Ya. Bedanya apa dengan yang di sini? Yang di sini, karena itu sungai kan dari dataran tinggi ke dataran rendah dia turun kan. Makanya ada kata-kata sebak. Apa arti sebak? Sebak itu sampai stop airnya berbuih-buih, dan selanjutnya yang bagian sini adalah kering. Karena semuanya udah mengalir kan ke dataran yang lebih rendah. Nah, sungai Yordan ini panjangnya 251 kilo. Kenapa dalamnya bisa 1 sampai 5 meter, lebarnya bisa 30 sampai 45 meter? Tergantung musimnya. Kalau musimnya lagi musim hujan, airnya tinggi, itu bisa 5 meter. Ya, tapi kalau nggak 3 meter. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya pelajari dari sini? Yang keempat, ketika ada pesan Tuhan, Bapak Ibu tinggal jalankan, mulai melangkah dengan iman. Ya. Perhatikan tadi kata-katanya lagi ya. Saya ulang lagi. Sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kaki dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak. Berhenti kan? Artinya apa? Tuhan tidak stop dulu airnya, tapi mereka harus melangkah dulu. Waktu bangsa Israel melangkah dulu, artinya apa? Perlu tindakan iman. Ketika tindakan iman dijalankan, maka berhentilah air itu mengalir. Jadi Bapak Ibu, ini perbedaannya dengan bagaimana mujizat di laut. Jadi balik lagi, apapun yang pesan Tuhan Bapak Ibu dapatkan, ya, jalankan, taati, ya. Karena jangan sampai nanti seperti Musa, ya, dihukum Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Musa ketika meninggal, ya, di tanah Moab itu dalam kondisi usia 120 tahun, matanya belum rabun dan tenaganya masih kuat. Itu ditulis di Alkitab. Bapak Ibu, berkaitan melangkah dengan iman, maka kita ingat Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita lihat kita harus percaya kepada Tuhan. Sama seperti orang yang sakit tadi, ya. Ketika saya bilang, ya, dan pendeta itu juga bilang, kalau memang Tuhan udah sembuhin, berani nggak kamu beriman? Percaya kepada Tuhan. Jangan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, jangan kurangin dosis. Karena ketika kurangin dosis, malah nggak terjadi kesembuhan, malah makin sakit. Ya,
Jadi jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Seringkali kita pakai logika. Ya. Kemudian Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan Anda, serahkan kuncinya. Nah, lanjut. Seandainya tidak, Anda udah berserah. Lihat prinsip Daniel 3 ayat 16 sampai 8. Ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, ya, yang kami puja sanggup melepaskan kami. Lihat ada kata-kata jika. Kenapa mereka pakai kata jika? Karena mereka tahu mereka bisa aja nggak ditolong Tuhan kan, bisa mati. Ya. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ya, mereka udah berpikir risiko terburuknya apa? Mereka akan mati kan? Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata seandainya tidak. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ketika Anda menghadapi masalah dalam kaitan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, secara totalitas? Langkah pertama, cari Tuhan. Ya. Sesudah cari Tuhan, tanya rencananya apa. Ya, ada dua kemungkinan, dapat jawaban atau tidak dapat jawaban. Kalau dapat jawaban, ya, imani dan taati firman-Nya 100%. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau tidak dapat jawaban, tetap bersyukur dan ingat tujuan akhir. Bapak Ibu, siapapun Anda, jangan pernah takut dengan penyakit apapun yang Anda derita. Ya, cepat atau lambat kita harus menghadap pulang. Ya, jadi prinsipnya ya tetap bersyukur aja. Ingat tujuan akhir. Tujuan akhir apa? Ya, supaya Anda layak menjadi mempelai Kristus. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang coba kita refleksi. Di mana posisi kita pada saat ini? Apakah kita dalam kondisi di Kades yang bisa aja tidak percaya terhadap janji Tuhan? Atau Anda di padang gurun? Ya. Dalam artian kata, nggak ada perubahan. Itu terus selama 38 tahun. Sesudah 12 suku itu melakukan tindakannya. Atau Anda, Tuhan sudah bicara kepada kita semua, tapi Anda tidak taat, Anda dan saya. Atau kita mau melakukan bagian ketaatan kita di Yeriko tadi. Ya. Nah, kesimpulan, kita masuk bagian akhir. Kesimpulan, bagaimana supaya kita berserah kepada rencananya. Bapak Ibu, selain daripada 4 tadi yang saya sampaikan, 4 langkah tadi, mulai dari kekuatan dan keteguhan hati sampai dengan punya langkah iman, ya. Bapak Ibu, kesimpulan yang pertama adalah berserah diri dengan taat pada rencana Tuhan tidak akan membuat kita kehilangan arah, tapi justru kita akan menemukan tujuan kita. Ya. Yang kedua, berserah bukan sekedar percaya, tapi taat. Oh, saya percaya tapi nggak taat, ya percuma. Ya, berserah, ya, percaya dan taat. Ya. Karena ketika taat itu terjadi, mujizat akan terjadi. Ingat, ketika Tuhan membebaskan orang tersebut dari sakit penyakitnya, sembuh total. Ya. Lalu pada saat Anda berserah kepada Tuhan, bukan dari sebagian hidup Anda, tapi dari seluruh hidup. Karena ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, kenalin panggilan kita apa. Ya. Tuhan mau apa nih? Yang keempat, Tuhan tidak selalu hilangkan lautnya, tapi Dia bisa buka jalan di tengah laut. Ya. Pasti semuanya ada rencana Tuhan. Tim musik boleh depan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, berserah diri dengan totalitas taat bukan saat kita mengerti segalanya, tapi yang paling penting saat percaya. Kalau mau tunggu mengerti, kita nggak mengerti secara logika, nggak mungkin kan tiba-tiba berhenti obat. Tapi kalau ketika kita dasarnya percaya, mujizat akan terjadi. Lalu yang keenam, saat kita berserah dan taat, Tuhan akan bertindak.
Ya. Tergantung bagaimana penyerahan diri setiap kita. Balik lagi Bapak Ibu, kenali apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan maunya kita melakukan apa? Dan kita akan bergandengan tangan bersama.